Patologi klinik untuk semester 6 Fakultas Kedokteran. Patologi klinik. Tujuan pembelajaran memahami prinsip pemeriksaan laboratorium klinik untuk diagnosis, monitoring, dan prognosis penyakit. Mampu menginterpretasi hasil laboratorium berdasarkan patofisiologi penyakit. Mampu mengintegrasikan data klinis dengan hasil laboratorium dalam pengambilan keputusan medis. 1. Pengenalan patologi klinik. Definisi: ilmu yang mempelajari analisis laboratorium untuk membantu diagnosis penyakit, monitoring terapi, serta deteksi dini gangguan kesehatan. Fungsi utama: mendukung diagnosis penyakit berdasarkan data laboratorium. Memonitor efektivitas terapi dan progres penyakit. Menentukan prognosis atau risiko komplikasi. 2. Pemeriksaan hematologi. Darah lengkap, complete blood count, CBC. Parameter utama, hemoglobin, HB, hematokrit, HAT, leukosit, trombosit. Interpretasi hasil, anemia, HB rendah. Dibedakan berdasarkan MCV, min korpuskular volume. Mikrositik, MCV rendah. Anemia defisiensi besi. Normositik, MCV normal. Anemia penyakit kronik. Makrositik, MCV tinggi. Defisiensi vitamin B12 atau folat. Leukositosis, peningkatan leukosit, indikasi infeksi bakteri atau inflamasi. Leukopenia, penurunan leukosit, sering pada infeksi virus atau imunosupresi. Trombositopenia, penurunan trombosit, seperti pada demam berdarah DENG. Pemeriksaan smear darah perifer, pemeriksaan mikroskopis untuk melihat morfologi sel darah. Contoh, sel sabit pada anemia sel sabit. Belas pada leukemia akut. 3. Pemeriksaan biokimia klinik, profil fungsi hati, parameter, SGOT, SGPT, bilirubin total, bilirubin langsung, albumin. Interpretasi: SGOT SGPT meningkat, kerusakan hepatoseluler, contoh, hepatitis. Bilirubin langsung meningkat, gangguan ekskresi empedu, contoh, batu empedu. Profil fungsi ginjal, parameter, ureum, kreatinin, GFR. Interpretasi: peningkatan kreatinin, gagal ginjal akut atau kronis. Rasio ureum, kreatinin tinggi, indikasi dehidrasi. Profil elektrolit, parameter, natrium, kalium, klorida. Contoh interpretasi: hiperkalemia, gangguan ginjal, asidosis metabolik. Hiponatremia, SIADH, dehidrasi. Profil lipid, parameter, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida. Interpretasi:
Peningkatan LDL atau trigliserida risiko penyakit kardiovaskular. 4. Pemeriksaan mikrobiologi klinik, kultur dan sensitivitas, identifikasi mikroorganisme, bakteri, fungi, dari spesimen darah, urin, atau dahak. Contoh, kultur darah untuk sepsis. Uji sensitivitas antibiotik untuk memilih terapi optimal. Pemeriksaan molekuler, PCR. Deteksi DNA-RNA patogen. Contoh, PCR untuk deteksi SARS-CoV-2 atau HIV. Pemeriksaan mikroskopis, pewarnaan gram untuk bakteri, gram positif, gram negatif. Ziehl-Neelsen untuk Mycobacterium tuberculosis. 5. Pemeriksaan imunologi dan serologi, pemeriksaan antibodi, IgM, indikasi infeksi akut. Indikasi infeksi lama atau kekebalan. Contoh, tes IgM, untuk diagnosis demam berdarah. Pemeriksaan autoimun, antinuklear antibody. Untuk lupus eritematosus sistemik, LF, rheumatoid factor. Untuk artritis reumatoid, tes diagnostik cepat, rapid test. Pemeriksaan antigen atau antibodi untuk penyakit seperti malaria, hepatitis. 6. Pemeriksaan endokrinologi, profil hormon, TSH, T3, T4 untuk fungsi tiroid. Insulin dan glukosa untuk diabetes mellitus. Tes dinamika hormon, tes supresi desamethasone untuk diagnosis sindrom Cushing. Tes stimulasi ACTH untuk insufisiensi adrenal. 7. Pemeriksaan koagulasi, parameter koagulasi, PT, prothrombin time, APTT, activated partial thromboplastin time, INR, International Normalized Ratio. Gangguan koagulasi, PT APTT memanjang, hemofilia atau DIC, disseminated intravascular coagulation. INR tinggi, risiko perdarahan pada penggunaan antikoagulan seperti warfarin. 8. Pemeriksaan cairan tubuh, cairan pleura, peritoneal, dan sendi, pemeriksaan fisik, warna, kejernihan. Analisis kimia, protein, LDH, glukosa, contoh, eksudat, peradangan, VS transudat, gangguan tekanan osmotik. Urinalisis, parameter, protein, eritrosit, leukosit, pH. Interpretasi, proteinuria pada sindrom nefrotik. Hematuria pada infeksi saluran kemih. 9. Pemeriksaan penanda tumor, AFP, kanker hati. CEA, kanker kolorektal. PSA, kanker prostat. Sitologi dan biopsi. Sitologi serviks, pap smear,
untuk kanker serviks. Biopsi jaringan untuk pemeriksaan histopatologi. 10. Studi kasus klinis. Kasus 1. Pasien dengan demam tinggi, trombosit turun pemeriksaan, CBC. Smer darah, IgM, IgDeng. Kasus 2. Pasien dengan nyeri dada pemeriksaan, profil lipid, troponin, CKMB. Kasus 3. Pasien dengan ikterus pemeriksaan, profil fungsi hati, bilirubin. Tambahan. Tabel dan diagram tabel nilai normal, HB, 12-16 gram, DEL, wanita, 14-18 gram, DEL, pria. SGOT SGPT, kurang dari 40 IUL, kreatinin, 0,6-1,2 mg, DEL. Diagram alur diagnostik. Alur pemeriksaan anemia, HB rendah MCV jenis anemia.